Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Budi Akbar. Sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian sistem operasi, spesifikasi komputer, dan perangkat keras. Yang dimana PPT ini disusun oleh saya sendiri, Ahmad Budi Akbar, dengan NPM 231031188, mata kuliah Arsitektur Sistem Komputer, Fakultas Teknik Universitas Singapura Bangsa Karawang. Lalu ada pengertian sistem operasi. Sistem operasi atau operating system atau OS adalah perangkat lunak utama yang mengatur dan mengendalikan seluruh aktivitas perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer. OS berperan sebagai penghubung antara pengguna dengan perangkat keras, sehingga pengguna dapat menjalankan program dan menggunakan perangkat komputer dengan mudah. Tanpa sistem operasi, komputer tidak dapat berfungsi secara optimal, atau bahkan tidak bisa digunakan sama sekali. Beberapa fungsi utama dari sistem operasi meliputi pengelolaan perangkat keras seperti CPU, RAM, dan perangkat input-output, pengaturan proses atau program yang berjalan, serta pengelolaan file dan penyimpanan data. Sistem operasi juga menyediakan antarmuka bagi pengguna, baik berupa tampilan grafis maupun berbasis teks. Contoh sistem operasi yang umum digunakan antara lain Windows, Linux, dan macOS. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama itu ada sistem operasi batch, yang dimana mengelola dan menjalankan tugas dalam satu kelompok, tanpa interaksi pengguna secara langsung. Umumnya digunakan pada komputer generasi lama untuk pemrosesan data dalam jumlah besar. Lalu yang kedua itu ada sistem operasi multitasking, yang dimana memungkinkan menjalankan beberapa program secara bersamaan dalam satu waktu. Sistem ini mengatur alokasi waktu dan sumber daya untuk setiap proses aktif. Sistem operasi real-time atau RTOS dirancang untuk merespon input dengan sangat cepat dan tepat waktu. Banyak digunakan pada sistem kendali mesin, perangkat medis, dan otomasi industri. Lalu yang keempat ada sistem operasi jaringan dan mobile, yang dimana jaringan terdiri dari mengelola komunikasi dan sumber daya antar komputer dalam jaringan. Contohnya sistem operasi server. Lalu mobile digunakan pada perangkat seluler seperti Android dan iOS dengan antarmuka yang dioptimalkan untuk sentuhan dan mobilitas. Lalu ada struktur dan komponen sistem operasi. Yang pertama ada kernel, yang dimana merupakan inti dari sistem operasi. Kernel merupakan komunikasi langsung antara perangkat keras dan perangkat lunak, termasuk manajemen memori, proses, dan perangkat input atau output. Lalu yang kedua ada manager proses atau proses manager, yang dimana bertugas mengatur semua proses yang berjalan di komputer, termasuk penjadwalan, eksekusi, dan penghentian proses. Komponen ini memastikan setiap proses mendapat sumber daya yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga ada manajer memori, yang dimana mengatur penggunaan RAM agar dapat digunakan secara efisien oleh berbagai proses. Komponen ini mencegah terjadinya konflik antara proses dalam penggunaan memori. Lalu yang keempat ada sistem input-output dan sistem berkas, yang dimana input-output sistem mengelola komunikasi antara sistem operasi dan perangkat input atau output seperti keyboard atau mouse atau perintah. Lalu file system, yaitu menyimpan, mengatur, dan mengakses data di media penyimpanan seperti HDD atau SSD. Lalu ada spesifikasi komputer. Spesifikasi komputer adalah informasi teknis yang menjelaskan komponen dan kemampuan perangkat kelas atau hardware dan perangkat lunak atau software yang terdapat dalam sebuah komputer. Spesifikasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa kuat dan cepat sebuah komputer dapat menjalankan tugas atau aplikasi tertentu. Untuk mencarinya itu bisa menggunakan Windows R, di mana ketika sudah muncul nanti tinggal ketik CMD dan akan ada tampilan seperti ini. Misalkan di laptop saya itu hostname-nya itu laptop penuh 8M TV, lalu OS name-nya itu Microsoft Windows 11 Home, lalu juga OS versionnya itu ada 10.022.631, terus juga ada muncul virtual memory access, tuh the virtual memory in use dan available. Lalu ada test manager dan pengelolaan sistem, yang dimana test manager adalah alat bawaan pada sistem operasi, terutama Windows, yang digunakan untuk memantau dan mengelola kinerja komputer secara real time. Melalui test manager, pengguna dapat melihat aplikasi dan proses yang sedang berjalan, penggunaan CPU, memori atau RAM, disk, jaringan, serta performa GPU. Fitur utama test manager meliputi yang pertama ada proses, menambahkan semua proses aktif
beserta konsumsi sumber dayanya. Lalu ada performance, yaitu menyajikan grafik, penggunaan CPU, RAM, disk, dan jaringan. Lalu ada repository dan startup, yang mana melihat riwayat pemakaian aplikasi dan metode program saat startup. Dengan menggunakan Task Manager, pengguna dapat melakukan tindakan cepat untuk menjaga performa komputer tetap optimal. Lalu ada perangkat keras komputer atau hardware, adalah semua komunikasi fisik dari komputer yang disentuh dan dilihat secara langsung. Hardware berfungsi sebagai pendukung utama sistem komputer dalam menjalankan instruksi dari perangkat lunak atau software. Tanpa perangkat keras, komputer tidak dapat beroperasi secara fungsional karena hardware lah yang menjalankan proses penyimpan data dan memungkinkan interaksi pengguna. Komponen utama perangkat keras, pertama ada CPU atau Central Processing Unit, yang disebut juga sebagai otak komputer. CPU bertugas mengeksekusi instruksi dari program, melakukan perhitungan logika, dan mengontrol aliran data dalam sistem. Lalu yang kedua ada motherboard, yang dimana papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen komputer seperti CPU, RAM, GPU, dan penyimpanan. Motherboard juga menyediakan jalur komunikasi antar komponen melalui slot dan konektor. Lalu yang ketiga ada RAM atau Random Access Memory, yang dimana merupakan memori sementara yang menyimpan data dan instruksi program yang sedang dijalankan. RAM sangat mempengaruhi kecepatan dan kelancaran kerja komputer. Lalu yang keempat ada hard disk atau SSD, yang dimana komponen penyimpanan utama pada komputer. Hard disk menggunakan piringan magnetik, sedangkan SSD menggunakan chip flash yang lebih cepat dan tahan terhadap guncangan. Digunakan untuk penyimpanan sistem operasi, aplikasi, dan file pengguna. Lalu yang kelima ada PSU atau Power Supply Unit, dari mana komponen yang mengubah arus listrik dari sumber daya atau menjadi daya yang sesuai untuk digunakan oleh semua komponen komputer. PSU memastikan setiap bagian menerima tegangan yang tepat agar dapat berfungsi dengan stabil. Lalu untuk kesimpulannya, pada praktikum satu, sistem operasi merupakan elemen penting yang berperan dalam mengatur seluruh aktivitas komputer. Mengetahui spesifikasi komputer sangat membantu dalam memahami sejauh mana kemampuan sistem dalam menjalankan aplikasi tertentu. Lalu pada praktikum 2, perangkat keras menjadi dasar fisik dari sistem komputer dan memiliki pemahaman yang mendalam mengenai masing-masing komponen sangatlah penting. Khususnya bagi mahasiswa teknik, kegiatan praktikum memberi manfaat besar karena tidak hanya menawarkan pembelajaran secara teori, tapi juga pengalaman langsung dalam membongkar, menganalisis, dan merakit ulang komputer. Sekian dari saya, selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.